Selamat siang semua, jumpa lagi dengan gue di Reva Daily Vlog. Ya, di vlog kali ini gue akan membahas tentang ini motor gue yang gue pakai, Ninja 250 Fi. Kenapa sih gue milih Ninja 250 Fi daripada yang lainnya itu, yang seperti 250 lainnya? Gue ini ngambil dia tahun 2015 awal itu, akhir Januari gue ngambil dia. Pas banget gue dapet assembly pertama di tahun 2015. Itu gue, kenapa sih gue bisa milih Ninja 250 Fi? Kenapa enggak yang 250 lainnya seperti R25, CBR 250R, bukan yang baru ya, R yang single cylinder, terus Ninja 250 yang mono, sama KTM RC 250. Kenapa sih nggak milih antara itu? Kenapa yang gue pilih Ninja 250 Fi? Ya awalnya tuh gue ngebandingin Ninja 250 Fi sama R25 atau R25 tuh. Kenapa gue bandingin? Karena dari segi harga itu di tahun 2015 R25 berapa ya, gue lupa. Pokoknya dia itu lebih murah daripada Ninja 250 Fi. Terus keunggulannya dari Ninja sama R25 ini, gue jadinya di vlog ini gue jadinya ngebandingin Ninja gue sama yang lainnya ya. Kayaknya gue lebih dominan ke R25 nih membandinginnya. Ya, kelebihannya dari Ninja 250 Fi daripada motor 250 lainnya tuh dari segi body. Ninja 250 Fi itu lebih besar, lebih kelihatan wah mogenya karena bodinya itu besar, firingnya. Di motor R25 R25 itu bodinya, firingnya tuh lebih ramping dari Ninja 250 Fi ini. Sepatu coy, ya R25 atau R25 itu lebih ramping bodinya daripada Ninja 250 Fi ini yang gue pakai. Jadinya R25 itu bodinya itu lebih ramping, lebih slim. Itu pertama dari body. Terus bedanya di speedometer lah, apa semua beda, brandnya juga beda lah kalau satu Yamaha. Dari speedometer tuh beda. Di Ninja 250 Fi itu biasa ada panel apa aja. Ini ada panel suhu, tapi suhunya itu cuma suhu doang, nggak ada derajat. Terus panel injection, panel oil pressure, sama di ABS ada fitur ABS-nya, ada lampu jauh tuh. Terus ada trip A, trip B, odometer. Terus juga bisa dirubah ke mile per hour dari kilometer per hour. Ada jam, indikator bensin, RPM, sen kiri, sen kanan. Itu sama sih di R25 itu, yang gue sebutin yang di FI itu sama. Cuman dia di R25 itu, R25 itu di speedometernya itu sama. Yang gue sebutin tuh jenis-jenisnya tuh indikator apa aja sih sama. Cuma di R25 itu ada yang nggak ada di Ninja 250 Fi ini, yaitu indikator rata-rata bensin loh, pressure bensin. Itu nggak ada di sini di Ninja 250 Fi, tapi di R25 ada. Gue tuh suka ada rata-rata bensin itu di R25 itu, karena itu bisa ngukur gue berapa liter ngisi itu sampai jarak berapa kilometer, jadi ya tahu. Oh ya, di sini di Ninja gue juga ada Eco Rider. Tuh lihat tuh Eco-nya muncul. Terus perbedaan dari powernya, ya gue pernah gue nyoba R25 tahun 2014 macet. Malum lah macet, kita lewat pasar coy, pasar induk Ramat Jati. Ya dulu gue pernah nyoba R25. Jadi dari segi tenaga tuh emang jos banget R25. R25 itu jos banget sumpah. Lebih ada powernya lebih dikit lah dari motor gua nih yang 250 Fi. Gue pernah nyoba tuh, gue bejek apa sih, gue gas itu enak banget sumpah. Di RPM berapa gue lupa, pokoknya itu narik banget, ngena banget R25. Ya mungkin gue sering bawa Fi jadinya beda, rasanya tuh beda banget pas gue bawa R25. Dari segi power tuh R25 lebih unggul dibanding Ninja 250 Fi gue ini. Terus perbedaan di segi tingginya, R25 itu lebih tinggi daripada Ninja 250 Fi. Dia lebih tinggi seatnya. Ya Allah, macet lagi. Ini yang bikin macet tuh dari posisi kiri itu kan ke kanan. Yes, kita kejebak di sini.
panasnya nggak karuan. Jadi power R25 itu lebih unggul daripada Ninja 250 Fi ini. Gua nggak tahu kenapa bisa lebih unggul, pokoknya dia lebih unggul. Dan udah dites juga sih sama orang banyak di video-video orang di YouTube. Oh iya, R25 sama 250 Fi ini sama-sama memakai 2 silinder, jadinya suaranya hampir-hampir mirip gitu. Kalau KTM RC 250 F, ya dari segi engine KTM RC itu memakai single silinder. Kalau Ninja kan dari awal kan 250-nya itu pakai, tapi kalau diadu di sirkuit itu katanya sih gue pernah dengar RC itu lebih unggul daripada Fi, karena di KTM RC itu single silinder torsinya tuh gede. Kalau 2 silinder tuh di pertengahan ke akhir. Kalau single silinder itu dari awal sampai pertengahan tuh dia ngejar. Itu yang pernah gue baca. Jadi sorry kalau salah, maaf. Terus CBR 250R itu single silinder sama kayak RC, tapi udah nggak diproduksi lagi. Jadi dari body KTM RC, CBR 250R sama Ninja 250 Fi itu lebih kelihatan mogenya tuh di 250 Fi, karena kedua motor itu RC sama CBR itu jadinya ramping banget. Dari segi harga juga RC sama CBR si mahalan 250 Fi ini Ninja. Ya mungkin karena ini 2 silinder kali ya. Ini juga Ninja 250 Fi itu motor yang build up, nggak dirakit di Indonesia. Beda sama R25 itu dia rakitnya di Indonesia dalam negeri. CBR itu di CBU juga dia build up, sama KTM RC juga build up. Jadi dari perbandingan ini sama R25 itu, kenapa sih gue bisa membandingin ini sama R25? Karena dia sama-sama 2 silinder. Jadi yang 1 silinder tuh udahlah 1 silinder enggak lah, harganya juga nggak beda terlalu jauh kayak gitu. Jadi gue langsung aja ngambil yang 2 silinder aja. Jadi gue bandingin R25 sama 250 Fi ini. Jam 3 coy, sekarang masih panas. Ya jangan ditonton nih orang-orang, astagfirullahaladzim. Guys, jangan kayak gitu ya. Pokoknya jangan kayak gitu tadi. Bahaya banget. Lu harus berhenti di belakang stoplight. Gue masih bingung tuh bedanya antara ya berhenti di stoplight ini sama di majuan lagi. Itu apa, sama aja. Dia tuh nggak ngebut juga tuh tadi. Jalan biar santai. Gue bingung jadinya ya. Udah dibikin peraturan tapi dilanggar. Ya tapi gue juga, ya gue akui gue pernah sih melanggar. Tuh, lawan arah kan. Melanggar, gue juga nggak melanggar lewatin stopline tuh. Nggak pernah gue pernah melanggar tuh yang garis ini loh. Seharusnya kan kalau yang nggak putus-putus itu, yang nggak habis-habis tuh nggak boleh nyalip kan. Gue nyalip. Ya kenapa gue nyalip? Karena ada mobil di depan tuh pelan banget jalannya di sebelah kanan. Ya gue mau nggak mau ya gue klakson juga tuh mobil diam banget. Ya udah gue ngambil ke sebelah kiri kosong. Jadi janganlah lu suka langgar lalu lintas lah. Fatal tuh yang kayak tadi tuh sumpah itu parah banget, itu kacau itu parah. Jadi contoh yang kayak gitu sama yang lawan arah tuh parah, itu parah. Nggak sayang sama diri sendiri coy. Kayak tadi tuh yang di perempatan Cilandia, kita lagi kenceng kan tuh lampu hijau, tiba-tiba dia motong kayak gitu. Kita gimana kalau kita nabrak? Kita yang kena, dia yang juga kena, kan ngerugiin orang lain kan. Dia kalau dia mau rugi ya rugi sendiri aja lah. Kalau kayak gitu tadi kan ngerugiin diri sendiri sama ngerugiin orang lain kan. Parah banget dah. Ini kirinya Ducati Ducati coy. Kan enak kan kalau kita berkendara tertib, taat pada peraturan, kan enak kan. Ini bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kalau kita taat peraturan gitu. Kalau garis putus-putus ini kita boleh nyalip loh. Misalkan kita lihat dulu karena kosong, kita nyalip baru. Ini garis putus-putus kayak gini ya. Tuh kayak trotoar kan. Ini nggak ada lampu merahnya coy. Jadi ya lampu merah tuh berubah jadi kuning kelap-kelip. Ini agak sembrawah juga sih. Better coy, adem. Oh ya, di video sebelumnya tuh yang #2. So thank you ya buat semua teman gue yang udah mau subscribe sama like, comment. Thank you banget ya buat lu semua. Jangan lupa ya nanti di share gitu di video gue berikutnya. Aduh tuh lawan arah lagi kan. Ini seperti yang di kiri gue tuh garisnya tuh nggak putus-putus tuh. Kita nggak boleh nyalip. Lampu merah ini kalau lurus jalan terus nggak ada bacaan. Ini macet karena putaran balik. Lawan arah lagi nih, parah kan. Banyak. Tuh. Lawan arah coy. Salah dia. Oke, cukup sekian dulu kali ya vlog gue kali ini. Sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dah.